nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau Kak Rifa gimana ya Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik nih Kak. Kalau Alhamdulillah. Kak Zara sendiri nih, gimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik seperti yang kalian lihat ya, alhamdulillah. Nah, oh ya Kak Zara akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini sibuk makan-makan sih Kak, makan-makan Waduh. dari uang hasil batik kita kemarin. Wow, batik dari kegiatan Babe itu ya Kak? Betul, kita jadi kemarin guys di program Bahagia Belajar kita itu bikin batik dan nantinya batik itu akan dipakai guru-guru dan juga staf di SMA Wahid Hasyim II Taman sebagai batik andalan mereka nih, seragam baru gitu Kak. Wah, keren banget ya Kak ya. Betul banget, jadi ketika melihat guru-guru pakai batik hasil karya kita itu benar-benar sangat membanggakan gitu ya, ada Betul. perasaan bangga tersendiri gitu. Betul banget nih teman-teman. Nah, oh ya Kak Zara, menurut Kak Zara sendiri nih dari kegiatan Babe kemarin itu gimana sih Kak impact dari buat siswa-siswa? Tentu saja hal ini tuh membawa dampak positif karena kita punya skill baru ya. Kayak kita itu bisa upgrade skill yang benar-benar sebelumnya kita itu mungkin belum kita punya, seperti skill menggambar ya, skill mencanting. Ternyata mencanting itu susah loh Kak. Iya, Ya Kak, betul banget. Betul, apalagi kayak saya yang tangannya itu sedikit tremor gitu ya. Jadi ketika membatik itu benar-benar kayak kayak Iya, wah, Kak, betul banget Kak. Itu salah satu bagian yang cukup susah ya ketika betul. membatik. Betul, apalagi di tahap coloring gitu ya kan, kita itu benar-benar harus memilih warna-warna yang sesuai gitu agar ketika batik kita sudah jadi, warna yang kita pilih itu tidak terlalu bertabrakan gitu dengan background yang kita pilih, seperti itu. Betul banget nih Kak Zara. Nah, buat teman-teman nih, buat yang penasaran tentang kegiatan Babe, kita sudah mengundang the founder of Babe, Bapak Rahmat Sugianto. Beri tepuk tangan kepada Bapak Sugianto. Ya. Gimana Iya, nih Pak? Pak? Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Rahmat ini merupakan the founder of Babe ya Pak ya? Oh, kata orang begitu sih. Kalau boleh tahu nih Pak, Iya. Babe itu sebenarnya tuh seperti apa sih Pak? Jadi Babe itu bahagia belajar, kepanjangan dari Babe itu bahagia belajar. Konsepnya yakni sederhana mungkin pembelajaran yang non akademik dilakukan di sekolah. Dalam 1 bulan itu Babe dilaksanakan dalam 1 minggu, 1 pekan. Oh ya. Pembelajaran non akademik seperti itu. Jadi kegiatan Babe itu setiap bulannya ada ya Pak ya? Wah, ada temanya masing-masing. Ada tema yang mungkin yang pertama adalah MPLS, yang bulan Agustus kemarin itu adalah teknologi tepat guna. Oh, itu September ada Maulid. Itu? Terus sama yang Oktober ada tari saman di hari santri ya. Wah, tari saman ya Pak Tari ya? saman, betul sekali. Batik. Nah, kalau teman-teman penasaran gitu ya, program Babe kemarin tuh keseruannya seperti apa? Nah, teman-teman bisa menyimak cuplikan setelah ini. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru dekat karena salam nabikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para أحلم بيها ده اللي بيه أحلى وعمري ده اللي أنا هديله عمري يا ما ليالي بستنى له مهما قلت له اتحكاله مستحيل أوصف جماله بقيت الدنيا في عيونه قلبي كان الله في عونه من اللي أنا حسيته معاه ألقى روحي بتندى
teman-teman. Nah, Parah. Pak, saya tuh Ya. terkagum-kagum dengan video Bajan Tari Saman itu, Pak. Iya. Kira-kira persiapannya tuh seperti apa sih, Pak? Nah, itu video itu sebenarnya kan tema Hari Santri ya. Baik. Tema Hari Santri di mana ada program Babe tentang tari saman. Itu kita mempersiapkannya 1 minggu. 1 1 minggu. minggu. Bahkan nggak sampai 1 minggu itu anak-anak bisa. Wow. Betul. Kalau kemarin sih Pak ya, yang kita belajar menari tari saman bersama-sama itu kalau nggak salah sekitar 2 harian bahkan Pak. Nah, 2 hari toh ya. Benar-benar hebat, apalagi dengan 1000 siswa itu pastinya tidak mudah, ada tantangan-tantangan sendiri. Kira-kira tantangan-tantangan tersebut itu apa saja Pak kemarin? Jadi gini, kita melihat kelebihan di sekolah kita. Kelebihan di sekolah kita itu kan ekstranya banyak sekali. Salah Betul. satunya ada ekstra tari. Nah, dan ada juga anak tim Swadas yang bisa mengkoordinir dalam satu sekolah. Mindset bersama saya impossible. Tapi yang namanya doa itu adalah harapan, adalah tujuan. Kalau 1.400 siswa itu bisa bergerak belajar tari saman semua, itu luar biasa. Tapi kalau tidak mencapai 1.400, 600 itu juga sudah luar biasa, cukup luar biasa. Tapi alhasil dari kita memotivasi anak ekstra tari yang 100 peserta siswa itu belajar tari dan dibantu sama anak Swadas mengkoordinir persiapan tari, itu hanya membutuhkan leader, top leadernya anak tari itu bisa membelajarkan teman-temannya di kelasnya masing-masing. Dan jadi luar biasa. Betul. Jadi kalau mengumpulkan 1.400 siswa itu Itu mungkin di gitu. luar ekspektasi itu. Betul sih Pak. Apalagi target yang dibicarakan Pak Rahmat sebelumnya adalah 600. 600 menjadi 1.400. Benar-benar gokil Seperti sih. itu. Keren banget ya teman-teman. Ini ada cerita nih, ada Iya, cerita gimana, Pak? dari teman guru. Asik nih, asik Teman nih. guru bercerita. Biasanya beliau itu sebagai tim kesehatan di acara Hari Santri. Acara Hari Santri. Oke. Beliau berkata bahwasannya di Hari Santri yang kemarin 2024 itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya peserta dari SMA WH 2 itu banyak yang menuju ke tim kesehatan. Tapi di tahun 2024 ini tidak ada sekalipun siswa yang menuju ke tim kesehatan. Mengapa demikian? Karena mereka semuanya menjadi bukan peserta upacara, tapi sebagai pengisi acara. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Keterlibatan seluruh siswa berpartisipasi dalam puncak Hari Santri Nasional. Dan bahkan nih, anak-anak yang biasanya tidak belajarnya kurang serius dalam sisi akademik, ini semuanya bisa menari saman. Bahkan siswa laki-laki bisa belajar tari saman. Nah, itu Wah, siswa betul. laki-laki. Kayak biasanya nih Pak ya, siswa laki-laki itu kayak agak jauh nih ya dari yang namanya tari menari Iya, gitu betul ya kan. banget nih ya. Tapi di SMA Wahid Hashim 2 Taman bisa mengumpulkan seluruh warga sekolah untuk join berpartisipasi di acara tari saman ini tuh Oke. Itu benar-benar keren banget wah, sih. Coba, mind-blowing coba. sih itu. Yang saya tanyakan, pertanyaan saya, Iya, iya. nih Kak Zahra ya, di kelasnya Kak Zahra, Oke. kendalanya apa sih belajar tari saman? Kalau kendalanya mungkin ini sih Pak, waktu yang sedikit, yang cukup singkat, tapi hebatnya nih ya Pak, dalam waktu 1 hari teman-teman itu sudah bisa lancar untuk menghafalkan tari saman dengan bantuan instruksi dari ekstra tari dan juga Swadas. Nah, Wow, itu. keren banget. Itu ada ndak anak-anak yang biasanya belajarnya kurang serius nih, Iya. itu belajarnya lebih serius karena adanya tari. Iya, betul. Banyak, Nah, banyak. itu loh. Itu sih. Oke. Oleh karena itu mindset kita itu harus dibuka. Iya, betul. Ada kata-kata seperti ini. Nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Possible. Gitu. Jadi kita buka bahwa semua itu pasti bisa dilaksanakan dan tentunya bisa.
semua pasti bisa dilaksanakan. Betul. Bahkan dari kata impossible itu terdapat kata possible ya, yang artinya tuh mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita itu terus berikhtiar gitu ya. Iya, Kak. betul Berusaha. sekali. Gitu. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, aku ada pantun nih, boleh kali dicakepin? Boleh dong, kita cakepin bareng-bareng Iya, ya, Mbak. Kita oke, cakepin oke. bareng-bareng. Hari ini jadi siswa, Cakep. tahun depan jadi mahasiswa. Wih, keren. Bingung mau nonton apa? Podcast YPM solusinya. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah berbincang sedikit ya dengan Pak Rahmat. Nah kalau gitu penasaran nggak sih teman-teman, gimana sih Babe dari pandangan seorang siswa? Kalau gitu Betul. langsung aja nih kita undang Kak Friska Yolanda. Yolanda. Beri tepuk tangan kepada Kak Friska Yolanda. Selamat datang Kak Friska. Hai, Kak Fris. Selamat datang. Kita udah Makasih. sering ketemu ya. Kita Iya, udah kita sering emang ketemu. udah sering ketemuan bareng, kerja bareng juga sering sih. Betul. Oke, gimana nih Kak Friska kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat lah meskipun diguyur hujan terus menerus. Oh iya, betul. Akhir-akhir ini emang sering banget hujan ya, Iya. Kak. Sangat-sangat Kemarin sedih. parah banget hujannya ya. Iya, padahal langit itu terang benderang terus tiba-tiba Iya, tik tik betul. tik dan langit dan terus deras gitu hujannya. Oke nih Kak Friska, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Kok saya lihat itu Kak Friska itu sering banget mondar-mandir sana sini Iya, sini, betul gitu. banget nih. Untuk sekarang ya, karena saya sekarang kelas 12 lagi sibuk nyiapin video angkatan sama yearbook. Oh, video Iya. angkatan ya Kak ya? Iya. Kak Friska bingung milih jurusan. Itu juga masuk problem terkini ya. Itu secret. Ya, itu aduh. Itu problemnya kelas 12 nggak sih, Pak? Iya, Semua kelas betul, 12. betul. Bahkan saya pun juga merasakan. Oh iya, nanti aja kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, kita Oke, bahas di siap. belakang. Nah, Kak Friska nih. Di sini Kak Friska itu sebagai apa sih Kak di organisasi sekolah gitu? Di SMA Wakil Dasyim 2 Taman ini saya menjabat sebagai Ketua Umum MPK periode 2023-2024. Wow, keren Ketua banget MPK. ya. Nah, MPK itu yang biasanya ini enggak sih Kak, kayak membantu mengkoordinasi 24 ekstrakurikuler di sini. Wow. Ya, salah satu tugas dari MPK itu juga menaungi ekstrakurikuler dan juga OSIS. Selain Baik. itu, MPK juga bertugas untuk menyampaikan dan menerima aspirasi siswa-siswi yang nantinya akan disampaikan ke pihak yang ditujukan. Nah, tugasnya MPK itu sangat membantu sekali untuk kemajuan sekolah. Itu yang paling tepat. Dan periodenya Kak Friska ini TOP BGT loh. Jadi jangan lupa top join banget. MPK buat para peserta didik baru. Wah, promosi ya Kak. Promosinya halus banget ya Kak ya. Nah, ini udah promosi gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Rahmat, Iya. selain menjadi seorang guru di SMA Wahid Dasyim 2 Taman, dulunya tuh Pak Rahmat pernah menjadi apa sih Pak? Atau kesibukannya di luar itu sebagai apa sih Pak? Oh, di luar sekolah ya. Iya betul. Kalau 3 tahun 4 tahun ke belakang itu banyak di organisasi ya, di organisasi Di guru. organisasi guru. Salah satunya di Ikatan Guru Indonesia. Wow, Ikatan Guru Indonesia. Ya. Makanya tiap tahun kalau di hari guru saya selalu ke Jakarta untuk meringati hari guru nasional dan juga ada rapat koordinasi nasional guru. Gitu. Oh, Dan keren banget. 2 tahun terakhir kemarin itu juga jadi dosen praktisi. Dosen praktisi. Iya, praktisi mengajar dalam program Kemdikbud di mana guru itu mengajar mahasiswa di kampus yang terafiliasi. Tuh. Wow. Kalau tahun kemarin ada 3 kampus. Menarik ya. Nah, tidak saya sebutkan. Kalau tahun ini, tahun 2024 itu 1 kampus di Banyuwangi. Wow, keren banget nih Pak Rahmat nih. Terus dengar-dengar itu Pak Rahmat itu juga terpilih menjadi 14 guru kreatif ini se-Indonesia. Betul Oh ya Pak? iya betul, itu tahun 2018 itu versi dari Ikatan Guru Indonesia. Atau jangan-jangan dengan ilmu yang sudah Bapak dapatkan nih dari terpilihnya sebagai guru kreatif Indonesia itu Pak Rahmat akhirnya membuat program baru nih di sekolah yang bernama program Babe. Oh ya itu gimana sih Pak latar belakang Betul. adanya Babe itu gimana sih Pak?
Kita kepo banget nih jujur. Iya. Jadi ini sih apa yang melatar belakang Babe itu ada 3 poin. Yang pertama adalah permasalahan, Permasalahan. tantangan, terus sama yang terakhir adalah tujuan di YBM sendiri. Yang pertama adalah permasalahan. Permasalahan di pelajar Indonesia itu ada 34,9% atau lebih tepatnya 15 juta pelajar Indonesia itu mengalami kesehatan mental, salah satunya itu menurut data statistik tahun 2022. Dan ada juga dampak tingkat kebosanan pelajar Indonesia dalam belajar efek dari full day school. Itu dari Kominfo 2022 juga, Kominfo Jatim. Itu yang melatar belakang, dan juga tantangan pelajar Indonesia di Indonesia Emas 2045. Itu yang pertama adalah salah satunya karakter. Pendidikan karakter siswa, terus kesehatan mental siswa juga, karakter kreatif, inovatif, dan tanggung jawab, empati itu kan tidak didapatkan dari pembelajaran akademik di sekolah. Dan tantangan juga di abad 21 siswa pelajar Indonesia itu harus memiliki 4 karakter atau yang biasanya dikenal dengan 4C. Soft skill, hard skill, dan komunikasi itu penting sekali, bahkan kolaborasi. Itu makanya di Babe itu diciptakan pembelajaran yang non akademik, kegiatan yang meningkatkan karakter seperti itu. Terus ada juga dari yang melatar belakangi, yakni tentang kita sebagai orang Muslim ya. Ada hadis yang berkata, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita Bapak Ibu guru itu mempunyai peran memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Dan bahkan ada hadis juga yang berkata seperti ini, Allah akan mencintai amal yang paling baik, yaitu setelah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin, itu adalah membahagiakan orang lain. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa program Bahagia Belajar itu tujuannya yang paling penting adalah bagaimana siswa, bagaimana guru di sekolah itu bahagia dalam belajar, bahagia dalam melaksanakan tugas. Itu yang sangat melatar belakangi program Bahagia Belajar. Terlebih lagi di dunia psikologis ya, kalau kita bahagia dalam melaksanakan, kalau kita mencintai suatu pekerjaan atau suatu seorang, itu ilmu itu akan masuknya lebih cepat, belajarnya lebih cepat. Nah, seperti itu yang beberapa poin yang melatar belakangi tentang program Bahagia Belajar. Wow. Tapi memang jujur ya Pak, kalau dari saya sendiri itu ya, dari jam 6 pagi kita masuk dan pulang jam 6 sore. Jadi kayak hampir setengah dari waktu kita itu kita habiskan di sekolah gitu ya kan Pak. Nah, kalau dengan tidak adanya program Babe ini, jujur kita akan sedikit kesusahan gitu ya kan untuk mempelajari skill-skill baru. Jadi program Babe ini tuh sebenarnya merupakan titik lompatan gitu, terobosan baru yang bisa benar-benar bermanfaat gitu untuk kita gitu. Tadi kan Kak Zahra bilang nih, bahwasannya dari pagi sampai sore itu kan di sekolah. Iya, betul. Artinya apa? Sekolah itu adalah tempat rumah kedua kita. Ada ayat mengatakan baiti jannati. Baiti jannati. Rumahku adalah surga. Nah, bagaimana tempat rumah kedua ini menjadi surganya siswa, surganya guru? Ya, untuk itu gimana caranya kita mengemas biar kalau kita masuk sekolah kita, masuk rumah kedua kita, masuk surga kita itu bahagia. Itu tujuan utamanya. Masya Allah. Kalau dari pandangannya Kak Priska nih gimana? Untuk Babe sendiri itu menurut saya sangat oke banget buat siswa-siswi, apalagi buat siswa-siswi yang tidak tergabung ke organisasi ataupun ekstra. Karena mungkin beberapa anak itu yang ada soft skillnya itu sangat kurang, terutama pada problem solving, terus public speakingnya juga kurang, dan kolaborasi antara siswa-siswinya itu juga kurang banget. Dengan adanya Babe ini,
secara nggak langsung mereka itu juga mau nggak mau harus melakukan hal itu. Jadi kalau nggak ibaratnya kayak gini, kalau kita nggak memaksa nggak bakal ada perubahan gitu. Nah dengan adanya program Babe ini kita mau nggak mau itu harus melakukan kolaborasi dengan siswa-siswi gitu. Dan yang paling ciri Babe sudah melekat itu adalah saya pernah menemukan ini Kak Friska ya. Gimana Pak? Jam setengah 6, Asik jam nih, 6 itu asik enggak mau pulang. Ya Nah itu Allah. saking apa ya, bahagianya di sekolah enggak mau pulang. Entah karena apa saya nggak tahu deh. Ya, itu tadi rumah kedua. Yang kedua ya teman-teman. Jadi semua apapun hal kalau diniatin itu bakal jadi happy. Wah. Dan kalau kita melaksanakan dengan sepenuh hati gitu ya kan, maka ilmu itu akan lebih masuk ke Iya. kita dan menjadi barokah gitu. Iya, betul banget nih teman-teman. Oh ya, ini sih Kak, saya ada salah satu hal yang pernah saya alamin. Jadi Gimana tuh, Kak? saya itu untuk Babe ini menurut saya itu kayak feedback ke saya itu sangat banyak, terutama Wow. dalam melakukan hal gitu. Saya itu nggak bisa gambar, bukan nggak bisa sih, mungkin kurang berminat ke gambar, jadinya tuh nggak berusaha buat improve gambar gitu nggak. Jadi ya udah kayak gitu, biarin nggak bisa gambar gitu ya. Nah di program Babe salah satunya batik itu mau nggak mau saya kan harus gambar ya. Iya, Jadi betul. saya tuh berusaha banget gambar di kertas, habis itu dijiplak ke kain gitu. Jadi ya Babe ini menurut saya sangat-sangat berimpact bagus ke diri saya gitu. Wow, Betul, keren betul. banget ya teman-teman. Atau bahkan hal yang kelihatannya mudah gitu ya kak, contohnya bikin kapal otok-otok. Paling Itu kapal otok-otok itu asik itu. betul. Paling ini kaleng dibentuk kayak kapal, terus dikasih api jalan. Tapi Iya, kalau kita ternyata belum pernah nyoba itu enggak, ternyata jangan banyak salah. banget struggle-nya. Kapan ya kan? lagi pembelajaran pembuatan kapal otok-otok, terus roket air Iya, itu roket air, roket nggak air. ada di jam-jam sekolah, nggak ada. Iya, betul. Padahal di situ itu sudah kalian bisa belajar tentang karakter kolaborasi, komunikasi, bahkan kreativitas inovatifnya siswa muncul di situ. Coba cerita sedikit nih tentang apa pengalamannya saat menggodok kapal otok-otok itu. Kak Rifa kayaknya ada nih. Kelasnya kan paling spektakuler nih kalau dilihat-lihat. Kapalnya bagus-bagus kak. Iya, Parah. alhamdulillah. Tapi ya di situ tuh ada masalah, yaitu kapalnya nggak bisa jalan. Nah, ternyata di situ tuh bagian atasnya kan ini api terus ada atasnya itu tuh nggak yang benar-benar rapat gitu loh. Akhirnya uapnya tuh bisa keluar, sehingga hal itu yang membuat kapal kelompok saya itu nggak bisa jalan teman-teman. Oke. Jadi, ada sih. Dari percobaan itu akan menghasilkan ilmu. Karena Iya, ada kata-kata ini no problem no sense, nggak ada masalah nggak ada ilmu. Jadi setiap kali percobaan itulah munculnya masalah-masalah dan terserapnya ilmu itu seperti itu. Betul. Kalau Kak Priska sendiri nih, Kalau dari kelas saya itu sama sih kayak sama kayak Kak Rifa gitu ya. Cuman ada beberapa kelas tuh malah sampai jadi kapal api. Kapal Tahu nggak Kapal api apa? Gimana tuh kapal api Jadi kapal api Betul. itu dia nggak bisa jalan. Oke. Iya. Tapi kalau dikasih air bakal berapi-api. Oh. Dinyalain langsung boom gitu. Nah, Jadi itu namanya kapal api. mau nggak ceritanya dari versi guru? Boleh, Pak, beriseri Jadi, ini. Lomba kapal otok-otok itu sama roket air itu kan di hari Senin Selasa. Bapak Ibu guru di hari Sabtu dan Minggu itu ke sekolah sampai malam menyiapkan lintasan kapal itu tadi. Nah, ini saya tahu Jadi sendiri. tidak hanya siswa yang belajar ya, tapi juga Bapak Ibu guru itu menikmati pembelajaran di situ. Wah, jadi kayak semua warga sekolah itu berturut berpartisipasi gitu kan Pak, jadi Iya. satu Makanya gitu. itu bahagia belajar. Yang belajar itu tidak hanya siswanya, tapi gurunya juga belajar. Tapi kalau berbicara tentang target gitu ya Pak, sebenarnya target utama dari kegiatan ini tuh lebih ke siapa gitu Pak? Sebenarnya untuk tahap pertama itu memang kita memfokuskan untuk siswanya. Tapi yang Siswa? namanya kebahagiaan Iya. amal nanti akan seluruh warga sekolah itu bisa menikmati tentang program Ikut bahagia merasakan. belajar. Iya. Aduh, keren banget karena kebahagiaan itu menolak. Iya. Nah, luar biasa. Nah, tapi nih ya Pak,
sebaik-baiknya kita merencanakan sesuatu nih Pak. Pasti kan ada aja yang suka, ada juga yang nggak suka. Nah, saya tuh pernah denger nih Pak, ada beberapa komentar negatif atau Siap. tanggapan negatif terkait adanya kegiatan babi ini. Nah, Iya. menurut Bapak ini gimana tanggapannya? Jadi tanggapan yang positif akan membantu meningkatkan pengembangan dalam program babi. Betul. Ya. Tanggapan yang negatif itu menjadi sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan kualitas program Bahagia Belajar. Dan itu saya anggap wajar sekali. Karena yang namanya program itu kan tidak langsung 100%. Iya, Pasti itu bertahap untuk menuju 100% itu. Dan itu tentu sekali. Karena yang 100% yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang itu. Kita hanya berikhtiar aja. Iya. Kalau ini Pak tentang strukturisasi, sebenarnya itu saya ini jujur ya Pak, kepo banget karena beberapa setiap bulan itu kalau nggak salah itu struktur kepengurusan Babe itu berganti-ganti gitu Pak. Itu bukan berganti-ganti ya. Iya. Karena setiap kali kita melaksanakan kegiatan itu kita sudah merencanakan dari awal. Oh sudah ada jadwalnya. Iya dong. Kalau yayasan itu selalu bilang ada PEPP, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, pengendalian. Seperti itu. Jadi Panjang juga. dalam awal tahun ajaran baru kita sudah mendesain nih Babe tiap tema tiap bulan itu apa aja, dan ketua pelaksananya itu sudah kita plot masing-masing. Biar apa? Nanti 3 bulan kemudian ketua pelaksananya sudah berpikir imajinasinya seperti apa, inovatifnya seperti apa. Tujuannya ya juga untuk siswa, pembelajaran siswa. Seperti itu. Jadi enggak seperti tahu bulat lah digoreng dadakan. Oh, betul tapi berarti sudah ada perencanaan gitu ya Iya. kan Pak sebelumnya biar Betul. acara program Babe itu lebih matang gitu ya Pak Betul, untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk mempersiapkannya sendiri tuh memerlukan waktu berapa lama sih Pak sebelum diresmikannya itu? Diresmikan Babe. Iya betul. Nah, itu membutuhkan waktu 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi pelaksanaan Babe itu kan mulai tahun ajaran baru bulan Juli, tapi bulan Januari itu kita sudah mendesain bagaimana caranya pelaksanaan Babe ini bisa berjalan efektif seperti itu. Dan namanya program baru itu kan butuh desain dengan waktu yang lama ya, 6 bulan dalam kajiannya, dalam pembelajarannya, pendidikannya, evaluasinya hingga penilaiannya. Seperti itu. Nah, pantes nih ya Pak dari bulan Januari di tahun kemarin saya udah pada telinga kanan telinga kiri udah pada denger gitu ya kan Babe gitu. Bener-bener berarti sudah dari lama ya Pak, udah dari tahun kemarin bahkan. Bahkan akronimnya kita singkatkan, Bahagia Belajar itu kan dari Babe, disingkat dengan Babe. Iya. Nah, tahu enggak sosok Babe itu siapa? Siapa itu Pak? Nanti aja di event selanjutnya. Atau yang tahu bisa di Ya, Komen-komen di komen. bawah ya teman-teman, boleh banget. kepo nih Pak. Kepo nih. Sosok Babe yang pasti ya bapak-bapak ya yang Iya. umurnya 40 tahun ke depan. 40 tahun ke Ke atas. atas. Kalau saya kan 17 plus gitu ya. Oh iya. Baik. Oke. Nah, kalau ini nih Pak. Kan kita sudah ada pergantian kurikulum karena ada menteri baru ya kan. Nah, apakah kedepannya program Babe yang sangat bagus ini tuh masih tetap dilanjutkan gitu Pak? Jadi, Iya, Pak, gimana itu Pak? Kalau dilanjutkan pasti dilanjutkan. Untuk kurikulum yang terbaru, kemarin kurikulum Merdeka itu Iya. sesuai sekali ekspektasinya. Kementerinya kemarin kan Mas Nadiem ya. Iya. Kalau saya kan Mas Rahmat kan beda tipis ya. Kalau Mas Nadiem kan CEO Gojek ya. Iya. Kalau saya kan dulu mantan driver Gojek, kan tipis sekali. Wow, Ini Jadi saya baru tahu teman-teman. betul. kalau kurikulum yang baru ini kan dari Mendikdasmen Pak Abdul Mufti ya, Menteri yang sekarang pendidikan. Dan kemarin saya sudah mengikuti pembelajaran mendalam, sudah muncul kegiatan senam pagi, makan bergizi, tidur cepat. Ini sebenarnya sudah sesuai dan hampir sama dengan Babe aja. Babe, Bahagia Belajar, dan tidak ada
apa ya, bertolak belakangnya. Jadi ini sejalan aja. Walaupun nanti ke depannya sudah diganti beberapa kali, program Babe akan dilanjutkan terus. Karena bahagia belajar, yang namanya bahagia itu kan sepanjang masa. Masa bahagia belajar nunggu menterinya ganti, kurikulumnya ganti. Kamu mau bahagia enggak? Jelas mau dong, Pak. Nah, Jelas itu dong. mau. Iya betul. Oh. Nah, Ngomong-ngomong nih Pak, Iya. tadi kan Pak Rahmat sempat mention gitu ya kan, Pak Rahmat itu sebelumnya itu pernah menjadi driver Gojek. Yep. Nah saya ini agak trust issue ya Pak, karena melihat dengan Pak Rahmat yang sekarang, sepertinya Pak Rahmat ketika menjadi driver Gojek itu cuma buat coba-coba aja gitu. iya, itu Apakah gimana? betul? Apa yang membuat Bapak tuh akhirnya memutuskan, oke aku mau jadi Gojek aja deh. Ini dulu Iya. itu kalau Ramadan itu kan libur 1 bulan. Iya. Iya. Libur kan? Iya. Saya itu orangnya nggak suka libur. Gimana aktivitas? Yang saya kenapa kok jadi driver Gojek itu bukan karena uang, bukan karena ini, bukan. Tapi saya ingin mendalami bagaimana si Gojek ini mendesain sesuatu itu, mempertemukan antara penumpang dengan pengemudi. Saya dulu pernah berpikir menemukan siswa private dengan tentor private. Karena setiap belajar itu kan pengennya ganti guru karena tingkat kebosanan, terlebih lagi tantangan yang saat ini, tingkat kebosanan siswa pelajar Indonesia itu tinggi sekali. Wow. Betul nggak ya? Saya baru tahu kalau itu. Ya nanti Anak-anak boleh yang gampang searching bosan. lagi ya teman-teman. Gitu. Nah, ternyata nih teman-teman, Pak Rahmat ini banyak banget ya pengalamannya. Nah, kalau Kak Friska sendiri nih, gimana Kak pengalamannya? Pengalaman saya Jauh di pasti. SMA Wakil Hashim ini sangat-sangat banyak ya. Kebetulan saya itu ikut dua ekstra, satu komunitas sama satu organisasi. Kalau Oh. organisasi tentunya MBK ya. Tapi kalau komunitas itu ada Sekolah Hutan Wakaf. Di Sekolah Hutan Wakaf ini skalanya itu yayasan. Jadi kalian di SDW itu dapat feedback banyak terutama di relasi. Betul. Kebetulan Kak Zara ini juga anak SDW. Iya, kita anak SHW dan kebetulan Satu kita ya, mereka merupakan berdua ya. kepengurusan dari Iya. SHW tersebut. Jadi kita sudah sering Oke. bertemu ya, Kak. Saya boleh bertanya ya, Boleh, dari boleh, ketiganya ini, dari 1 semester ini dalam program Bahagia Belajar, Oke. momen mana yang menurut kalian bagus? Menurut versinya masing-masing, kamu program Oke. Babe yang mana? Kalau saya itu yang membatik, Pak. Membatik, kenapa? Iya. Karena saya dari dulu tuh penasaran gimana sih proses dalam membatik itu. Saya pikir kayak oh gampang cuma gini-gini doang. Ternyata susah banget, Pak. Kan lilinnya tuh panas. Terus tadi itu kalau kita taruh gini nanti tuh terlalu tebal. Jadi Nah. kayak harus ada skill sendiri buat menguasai cantingnya. Nah, itu ya, itu untuk Iya, betul. badik ya. Terus Kak Friska apa nih? Kalau saya tari saman sih Pak. Kenapa kok pilih tari saman? Karena tari saman sendiri itu sangat asik ternyata. Oh, Saya asik. kira tari itu bakal monoton, tapi ternyata sangat-sangat asik banget. Menurut Kak Friska, kita menggerakkan 1, 2, 3, 4 siswa itu dulu sebelum terlaksana itu impossible enggak? Agak susah sih, Pak. Agak susah, tapi terrealisasi ya. Terrealisasi 1400. Dari momen tari saman, dari momen belajar tari saman sampai terrealisasi, momen mana yang paling sangat berharga? Gladi bersih kah? Pas tari bersama Pas kelas? hari hanya sih Pak tentu. Parihannya, Iya dong. perasaannya gimana? Ternyata saya bisa nari. Luar Ternyata biasa. teman-teman semua sangat excited dengan hal ini gitu. Ah, kalau Kak Zara, momen mana? Kalau saya sih jujur yang kapal otok-otok, karena ini ada cerita ya Pak, sedikit cerita. Di percobaan pertama itu justru kapal saya itu berhasil jalan. Tapi Terus? ketika sudah dimodifikasi, ditambahkan dengan elemen-elemen lain, itu jalannya tuh malah kayak tut gitu kayak wah, dan ini tuh benar-benar bisa membuat saya ini sih Pak, lebih meningkatkan algoritma saya dalam membuat sesuatu. Karena ketika luar kita biasa. mau membuat sesuatu itu sebenarnya tuh susahnya tuh di ide. Jadi kita kan harus kayak merenung dulu gini, nanti ngapain ya gitu. Tapi dengan kita sudah pernah melakukannya, jadi untuk kedepannya tuh udah nggak bingung lagi gitu. Itu kalau dari saya sih Pak. Ya, jadi itulah mengapa Bahagia Belajar itu kita semua siswa itu kena. Tidak hanya sebagian siswa saja, tapi semuanya proses belajar karena tidak ada yang sempurna. Ya inilah proses belajar ini yang kita harapkan. Nah, kalau dari Pak Rahmat sendiri nih, momen Babe paling berkesan itu apa sih, Pak?
momen Babe yang paling berkesan, hampir semua momen itu sangat berkesan karena di luar ekspektasi saya. Gimana itu maksudnya, Pak? Contoh, otok-otok. Iya. Otok-otok itu bagus sekali. Ada juga roket air. Roket air, saya kira anak-anak itu nggak bisa terbang roketnya. Ternyata bisa terbang sampai ke mana, Graha ya? Iya, betul. Berapa meter itu? Nah itu, Wow. itu di luar ekspektasi. Kedua, yang Maulid. Maulid, tahu nggak? Babe Maulid itu apa? Wow. Kembang dok kan? Kembang endok. Nah itu inisiatif dari guru sejarah. Coba nggak ada guru sejarah, nggak ada tuh informasi kembang dok. Wah, Dan jadi itu apalagi model arah-arahan lah. iya. Saya kira itu apa ya, sederhana. Ternyata arah-arahannya luar biasa, sampai patrol datang juga. Bahkan ini mau YPM Karnivalnya 2 di YPM yang diadakan WH. Itu yang apa namanya, kembang dok. Yang ada lagi ini hari santri, lebih lagi hari santri. Saya nggak bisa membayangkan seluruh siswa WH itu belajar tari saman serentak. Bagaimana mengkolaborasikan, mengkomunikasikan 1462 siswa belajar tari saman. Dan alhamdulillahnya setelah belajar tari saman yang kompak itu, videonya bisa dilihat lah di belakang. Dalam 1 minggu 2 minggu ke depan itu ada anak SMA WH 2 lomba cerdas cermat. Nah salah satunya kan Kak Zara ikut ya, lomba cerdas cermat. bukan Pak. Oh, bukan. Bukan Lomba cerdas saya. cermat itu ya, yang di Untak Iya, itu yang diempat. anak-anak itu diminta pensi. Pensi gimana, Pak? Iya. Pensi. Jadi dalam waktu singkat anak-anak nggak usah mikir pensi, sudah bisa tari saman dari perwakilan kelas. Betul. Itulah kelebihan-kelebihan yang tidak diketahui orang lain. Dan bahkan nih, kalau besok kalian pengen jadi apa ya, pelatih ekstra tari, loh kan sudah ada modal satu. Bisa nih, bisa Tari nih. saman. Tari sama. Iya, kan gitu. Betul. Nah, Babe setelah tari saman itu apa ya? Hati. Batik. Batik. Nah, yang di batik sekalipun itu di luar ekspektasi. Dan bahkan batiknya anak kelas 12 itu dibeli sama bapak ibu guru. Betul. Dibeli sama bapak ibu. Makanya tadi di awal saya sempat nyepil gitu ya kan, kalau kita itu dapat uang gitu dari hasil membatik kita, terus kita belikan makanan Pak kalau di kelas saya. Jadi kita mukbang bareng-bareng gitu. Nah, di situ lah. Iya. Karena kalau tahu ya, pengalaman berharga itu adalah pembelajaran terbaik. Pengalaman berharga adalah pembelajaran terbaik. Baik. Disitulah makanya saya harapannya dari program Bahagia Belajar itu menciptakan pengalaman untuk siswa. Itulah proses pembelajaran, tidak hanya baca tulis, pengetahuan saja. Gitu. By the way dari tadi nih ya, saya tuh salfok dengan kacamata hitamnya Pak Rahmat. Jadi nggak cuma gurunya aja yang bisa keren, kita juga bisa keren. Aduh. Nah, kalau kalian mau keren kayak kita nih ya kan, kalian bisa join jadi bergabung dengan kita di link pendaftaran di bawah ini. Ya. Yuk join Smashing Duta. Yeay. Pastikan prestasimu untuk merubah takdirmu. Wah. SMA WHD. Ngobrolin tentang prestasi nih ya Pak. Kemarin kita itu sudah mendapatkan tiga apresiasi, 3 prestasi Untuk sekolah ya? untuk sekolah. Apa aja tuh? Boleh di-spill Pak? Yang pertama adalah sekolah favorit. Sekolah favorit. Ya, sekolah favorit terbaik di Sidoarjo. Yang kedua adalah sekolah religious culture dari Kementerian Agama Jawa Timur. Dan yang ketiga itu adalah sekolah inovator. Dan di yang sekolah religius kita itu berhasil menempati posisi kedua ya Pak. Posisi kedua. Kalau di Sidoarjo itu pertama, ya. Wow. Kalau yang di mana? Tingkat Jawa Timur kita ke 5. Wow. Itu 5 enggak sembarangan itu bisa masuk di mendapatkan predikat sekolah Saya baru tahu loh. religious culture itu. Keren. Makanya itu Kalian kalau masuk WH itu nggak nyesel, bakal banyak experience baru di sini. terlebih lagi ekstrakurikulernya ini MPK, Kak Zara PEK ya, PJ ya, PIC. HSC. HSC. Study Masih club. ada lagi ekstra yang lain yang Banyak, bisa kita mereka. ada 20 ekstra, 2 komunitas sama 2 organisasi.
Keren. 24 nih teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah kebingungan lagi gitu ya kan untuk aduh nanti aku mau ngapain aja ya di sekolah gitu ya kan. Iya. Nah, Gitu. oke Pak Rahmat, aku mau tanya nih. Hmm. Kira-kira nih Pak, harapan Babe untuk kedepannya tuh gimana sih Pak? Harapan program Babe ke depannya yang pertama ya satu sih, dari melatar belakang itu harapannya anak-anak di SMA WH2 itu sudah tidak lagi mempunyai penyakit mental Oh. dari Betul, program betul. Babe itu. Dan yang kedua itu penyakit mental itu kesepian atau kesendirian ya. Iya. Karena kalau bersama-sama kan tidak mungkin sendiri. Betul betul Iya. betul. Terus yang kedua itu harapannya apa namanya, tingkat kebosanan. Dengan adanya program Babe ini anak-anak sudah tidak bosan lagi dalam belajar, dan tingkat kehadiran anak-anak juga lebih hadir lebih 100% seperti itu. Dan yang ketiga, harapannya yang terakhir adalah saya cuma mendorong, mengajak Bapak Ibu guru, mengajak siswa, hal untuk membahagiakan orang lain itu adalah kewajiban umat muslim, dan itu adalah amal yang terbaik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis dari Rasulullah. Betul banget ya teman-teman. Dan sudah tidak ini kita jujur ya ngobrol sebanyak ini itu nggak terasa ternyata waktunya sudah mulai menipis. lama ya. Betul. Makanya itu kemarin tahun 2017 saya pernah menulis di buku Inovasi Pembelajaran Kreatif, berilah kesan yang terbaik akan dikenang sepanjang masa. Oleh karena itu pembelajaran bahagia belajar yang berkesan akan dikenang sepanjang masa oleh siswa-siswi kita. Oke, Aduh. keren. Nah. Oh iya, by the way tadi kan Kak Rifa membuka acara ini kan dengan pantun ya kan. Kita akhiri dengan pantun juga dong Kak. Ayo Oke. pantun dong Kak. Yeay. Pantun, pantun. Burung dara, burung dara. cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga Cakep. bermanfaat untuk semua. Oke, saya Rifa Aulia pamit undur diri. Dan saya Zahra pamit undur diri juga. Terima kasih telah menyaksikan program podcast kita. Mohon untuk menunggu program kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, Bahagia belajar. Babe. Bahagia belajar.